YouTuber Nusantara adalah sekumpulan konten kreator yang secara rutin mengadakan pertemuan, baik dengan Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming. Jika kalian perhatikan isi kontennya, video-video mereka hanya dibuat untuk meningkatkan elektabilitas keluarga Jokowi dan PSI. Yang mengejutkan, sebelum demo tanggal 25, beberapa konten kreator Nusantara dan channel pendukung Jokowi yang lain seperti Cokro TV serentak membuat video ajakan demo dan provokasi menjelekkan nama DPR. Channel Parblak misalnya menuliskan judul di tanggal 24 Agustus 2025, "Bubarkan DPR. Besok kita demo besar-besaran." Apa yang terjadi dengan para pendukung Jokowi? Kenapa mereka berbalik menyerang kebijakan Prabowo dan memprovokasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang anarkis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebenarnya situasi tinggal tendang Gibran aja, itu yang ada di DPR ya. Dari semula ajuan para purnawirawan jenderal yang jumlahnya 300-an orang ya, marskal, jenderal, laksamana, pokoknya tinggi-tinggilah ya, yang tidak tahan dengan situasi yang akan dihadapi oleh Indonesia jika Indonesia harus dipimpin oleh anak Jokowi ini, sudah direspon oleh DPR. Dan tampaknya kedatangan Megawati, bersatunya Megawati sama Prabowo ya, Puan yang dekat dengan Jokowi juga sudah menunjukkan keokeannya, kelihatannya seperti itu. Pemirsa, tidak ada hambatan yang ada di DPR untuk mengegolkan pemakzulan Gibran itu ya, karena partai-partai yang ada itu siapa yang mau mempertahankan Gibran? Nggak ada sudah. Apakah Golkar juga akan mempertahankan Gibran? Sepertinya enggak. Pertama, itu tercermin dari ketika di Batu Jajar ya, ada Bahlil, ada Zulhas, ada AHY. Gibran nggak nyalami mereka langsung nyalami pak tentaranya itu. Ini karena apa? Karena tampaknya kesetiaannya kepada Solo, geng Solo itu sudah memudar di DPR. Yang kedua adalah Bahlil bersama dengan orang-orang dari Golkar pakai seragam kuning itu memang sudah menghadap ke Prabowo. Pak, kami loyalnya ke Pak Prabowo. Jadi kalau Gibran mau ditendang, tendang aja, kita oke semua partai itu. PKS, apalagi PKS, ya kan? Walaupun sempat dikuyok-kuyok oleh Jokowi, kayaknya sekarang sudah mulai balik arah kepada track yang benar gitu loh. Tidak usah dikendalikan. Ya, partai-partai yang tampaknya dulu diharapkan ada memberikan dukungan pada Gibran kan paling tuh Nasdem, ya kan? Kemudian Golkar, kemudian Demokrat. Tapi Golkar dan Demokrat sudah balik arah, sepertinya begitu. Tinggal Nasdem. Kalau Nasdem sendirian bisa digepak dia, ya, malah tidak menarik bagi Nasdem itu kalau tetap mempertahankan Gibran itu. Nah, tapi ini ternyata juga dibaca oleh geng Solo. Kayaknya seperti itu, pemirsa. Ya, karena itulah ya, kemudian terjadi ada YouTube yang beredar, YouTube Nusantara, Cokro TV dan lain sebagainya, itu ajakan seruan untuk bubarkan DPR ya. Di tingkat tertentu seperti loyalis Jokowi, mundurkan Wowo. Jadi dalangnya siapa? Ini sebetulnya sudah jelas kalau dilihat dari analisis yang terjadi seperti itu. Jadi ada kepanikan dari geng Solo kalau sampai Gibran itu ditendang ya, jadi dari posisinya sebagai wakil presiden. Itu yang kelihatan terbaca itu dari sana itu. Nah, masalahnya kemudian saat di luar itu demo-demo ya, tiba-tiba ada pengumuman rapat dan lain sebagainya ya, DPR tuh naik tunjangannya, ya kan? Setelah naik tunjangan di tengah terpurukan ekonomi rakyat, ada sejumlah anggota DPR itu joget-joget ya, terus ya terjadi reaksi kan, eskalasi terjadi reaksi, termasuk dari Salsa Erwina yang tinggal di Denmark itu sangat kritis ya, awalnya itu kepada Sahroni
ya. Sahroni apa Sahrini? Kalau pakai celana pink itu kayak Sahrini. Ya. Ya, kemudian memancing emosi dengan pernyataan tolol itu yang mau bubarkan DPR. Terbakarlah rakyat itu. Kita tidak tahu persis ya. Apakah joget-joget itu adalah bagian dari skenario fraksi yang ada di DPR yang sebetulnya dia itu masih menginginkan Gibran seperti Nasdem dengan atau membuat provokasi supaya rakyat itu marah dan bubarkan DPR, atau spontanitas dari anggota-anggota itu seperti Eko Patrio, ya, kemudian siapa Uya Kuya, ya. Kalau dari Nasdem kan lebih karena pernyataannya baik Sahroni maupun Nafa Urbah, ya. Tetapi yang jelas ini seperti sulutan korek api pada minyak yang sudah membasahi ilalang kering, ya langsunglah jadi. Tanggal 25 sebetulnya tidak mampu geng Solo itu meyakinkan publik untuk demonstrasi. Hanya sedikit aja. Ya, karena banyak demonstran-demonstran yang rencana demonstrasi itu ketika tahu di situ ada para termulnya mau demonstrasi, mereka mundur. Nggak mau. Tetapi tanggal 28 ya, banyak demonstrasi besar. Ya, termul diam aja, tidak menyerukan lagi, tinggal nunggang aja sebagai the dark rider, ya, free rider, the dark rider, gitu. Jadi penunggang gelap. Inilah yang membakar-bakar dan lain sebagainya itu. Sampai ada bom molotov itu. Tidak biasa demo di Indonesia itu ada bom molotovnya. Tiba-tiba ini ada. Siapa mereka? Ya, dugaannya secara jelas adalah geng Solo, ya. Ada bohirnya, ya, Riza Khalid, yang sebetulnya Riza Khalid ini juga nggak jauh-jauh, dia hanyalah anak buahnya Jokowi. Loh, kenapa melakukan itu? Sumber masalahnya adalah karena Gibran mau ditendang. Ini mereka panik, ya kan? Karena itu ganti acaranya bubarkan DPR. Gibran terlupakan, gitu kan? Nah, pembenahan DPR saat ini dilakukan. Tetapi apakah cukup? Ya, ini menjadi masalah juga. Tetapi rakyat Indonesia ini kalau dilihat dari drone emprit atau apa, ya, dari peta di di dunia maya itu 91% lebih itu memang menghendaki kalau Gibran itu ditendang aja. Karena malu kita sebagai bangsa yang besar seperti ini punya wakil presiden begitu. Ya, mungkin Jokowi marah, kenapa yang diperintahkan ke Cina itu bukan Gibran? Kenapa dulu menerima pejabat negara sahabat itu bukan Gibran, tapi AHY, ya kan? Lah, kalau Gibran sampai berangkat kemarin di acara SCO, ya, Shanghai Corporation Organization yang sangat ditakuti oleh Amerika itu, kayak apa bangsa Indonesia ini naruh mukanya, ya kan? Ini memang kebangetan betul. Sudah nggak bagus melalui MK, ya, ijazahnya kacau, dan performa Gibrannya sendiri betul-betul, ya, di bawah ekspektasi gitu loh, di bawah dugaan orang, pelongo-pelongonya itu. Nah, begini nih yang repot kalau rakyat itu, ya, terus dilakukan manipulasi. Untunglah ada generasi-generasi X, ya, generasi-generasi yang sangat bertanggung jawab, yang tidak mudah dikendalikan generasi tua, ya, membongkar habis persoalan-persoalan ini sehingga demo rusuh itu bisa dihentikan, dan kita berharap lagi DPR bekerja. Karena kalau mengandalkan wakil rakyat yang sudah sedikit diperbaiki ini, ya, kemenangan untuk menendang Gibran itu lebih banyak. Karena PSI kan tidak ada di parlemen. Memang bisa apa? Polisi juga tidak ada di parlemen. Tentara nggak ada. Semuanya di luar. Hanya DPR. Kalau DPR sudah oke, dan Puan berani mengambil itu, ya, langkah berikutnya akan jauh lebih mudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.